Halo, selamat siang kakak relawan. Eh, kita jumpa lagi di live IG Buat Cerita Dengan Dinding episode yang ke-10. Buat kakak yang baru pertama join, apa sih Buat Cerita Dengan Dinding? Nah, Buat Cerita Dengan Dinding ini adalah salah satu program live IG, adalah sebagai wadah untuk relawan, di mana akan ada berbagai pengalaman. Di situ ada berbagi suka duka setiap kakak relawan yang pernah terlibat di komunitas dinding. Tujuannya adalah untuk mempererat hubungan antara sesama relawan gitu. Bahkan untuk mancing setiap relawan baru yang belum tergabung di komunitas dinding, yang akan mau tergabung di komunitas dinding untuk join di kegiatan komunitas dinding. Oke, saat ini kita akan undang saja narasumber kita. Tentunya narasumber kita itu relawan dinding juga, karena semua yang narasumber di program Cerita Dengan Dinding adalah kakak relawan. Halo, Halo Kak, ada pendengar suara nggak? agak kecil Kak bersuara. Oh gitu, sebentar ya. Coba matikan dulu. Tes. Dapat dengar? Ya, sudah. Oh iya. Oh, berarti tadi ngomong panjang lebar itu agak kecil suara ya. Jadi udah dengar nggak kak sebelum video? Kasih jaya. Halo, audio dulu. Ya, cek. Sudah Kak, ada kedengaran. Oke kak, relawan kita sudah mulai dari tadi sih. Narasumber kita sudah datang. Ada Kak Kristi. Bener nggak ya panggilnya? Biasa dipanggil Michelle. Dia misal. Oke kak Misal. Gimana kabar nih kak? Ya, puji Tuhan baik Kak Victor. Ya. Oke. Lagi di mana nih? Di rumah Kak, kebetulan. Siap-siap. Mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, kita mungkin perkenalan dulu ya. Memperkenalkan narasumbernya atau teman baca cerita kita. Kak, gangguan jaringan mungkin. Oke. Kita sambil menunggu. Terus mungkin gangguan jaringan kali ya teman-teman. Oke, sambil gimana tadi kita? Oh ya, selamatkan. Mentor selamatkan. Terus nanti teman-teman juga bakal akan dapat kaos biasa. Bukan ini sih, kalau itu tuh kaos gitu. Apa itu dijual kaos, jual kaos gitu. Teman-teman yang minat harganya 150. Nanti bisa DM saja di IG kami. Nanti kita akan harganya 150. Dan hasil penjualan di kaos ini sebenarnya kita kembalikan juga semua ke adik hasil sih, itu kami. Kenapa kita jual kaos juga? Karena sejatinya kita tidak ada pemasukan secara mandiri atau pemasukan rutin untuk keberlangsungan komunitas ini. Dana yang ada di sini itu hanya sumbernya itu dari donasi spontanitas dari setiap relawan. Kebetulan 13 tahun kita bisa ada sampai saat ini tuh karena sumbangsi dari setiap relawan yang mau menyumbang komunitas ini.
Teman katakan lawan kita lagi juga tanyakan dulu sama teman cerita kita Rizky. Oh ya teman-teman, yang menunggu, kita lagi di tempatnya Pihak. Katanya seru, teman-teman bisa join saja di sini. Kalau di Pihak Manado. Ada yang bertanya, misalkan hotel lawan yang punya matanya ini komentarnya apa tuh ini tanya gimana caranya jadi relawan, silakan bisa langsung cek aja dan kita akan coba menjawab. Oh ya, biasa kan Jumat Agung nih. Ya, selamat menantikan hari Paskah dan Paskah hari Minggu dan Jumat Agung besok ya. Akan melawan Nasrani yang akan merayakan Paskah. Minggu ini Paskah, di minggu depan itu Lebaran, kita punya waktu atau perayaan yang besar sih. Sebentar ya, Kristinya lagi gangguan dari Halo Putri, Putri itu salah satu anak Putri. Halo Putri, lagi di mana Pak? Putri, ya Putri. Kalau Putri kan biasanya tanya, lagi di mana? Halo Pak, selamat jadi live IG Bindi. Kita ada di program bercerita dengan Bindi episode yang ke-10. Kami kan lagi di Elit di tempatnya Energi. Itu lagi di
Halo, iya. Ya, sorry Kak. Tadi ada gangguan di WiFi Kak. Oh, itu tuh. Oh begitu sih kalau kita pakai jaringan. Kadang-kadang kan terbesar di jaringan. Oke, Iya. kita lanjut. Oke. Eh, Sampai di mana tadi Kak? kita perkenalan dulu. Oh, Ya, saya iya. perkenalkan dulu namanya, terus sekarang aktivitasnya apa, sama ada ikut nggak organisasi yang Kak Desi ikut sekarang gitu. Silakan Kak. Ah, iya. Oke, makasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Michelle Lensun. Saat ini berusia 19 tahun. Untuk aktivitas sehari-hari masih menunggu nih, kan lagi gap year, lagi menunggu pendaftaran mandiri buka. Ya. Terus untuk sekarang ini lagi tergabung di Putra Putri Pendidikan Manado Minut. Ya, Ikut itu sih Kak. Iya, siap. Itu dia ikut kegiatan pembelian putra putri pendidikan itu tahun berapa? 2021 ya? Ya, 2021. Tuh. 2021 berarti 2 tahun lalu. Ini kan 2023. Iya. Nah, saat itu tuh eh Kak dapat, kita ada kategori-kategori ya, gitu. Nggak salah. Iya. Iya. Puji Tuhan itu pada tahun 2021 terpilih sebagai Putri Pendidikan Kebudayaan Manado Minut tahun 2021. Putri kebudayaan. Iya. Apa tuh putri Jadi kebudayaan? ah ya jadi di Putra Putri Pendidikan ini kan mengedepankan 4 advokasi Kak. Ada advokasi kebudayaan, lingkungan, perlindungan anak, sama pariwisata. Nah, selain dari putra-putri terpilih, ada wakil 1, wakil 2, ada empat advokasi ini juga ada putra-putrinya sendiri. Gitu, Kak. Oh, jadi Kak Kristi, Kak Kristi apa Kak siapa sih panggilnya? Lebih aman. Michelle, bebas senyaman Kak Victor. Michelle. Iya, Michelle. Terbiasa kan Michelle. Oke, Ah, berarti kami pilih untuk kategori putri kebudayaan begitu. mm-mm. Hebat. Terus ini juga lagi penantian lulus ya untuk pendaftaran di mana Kak? Rencana mau daftar di IAKN, ambil musik. Wow. Oh iya, saya yang di Tateli ya, Tateli. Iya, di Tateli. Semoga hasilnya memuaskan ya Kak. Terima kasih doanya Kak Victor. Terus kemarin kalau nggak salah, Kak Michelle juga ikut sama teman-teman itu dari, kalau nggak salah dari komunitas gereja ya, Rebana Oh iya, atau dari ya. Rumana dan Banner Nah, Reza. Ya. bisa cerita dulu, komunitas gereja Rebana dan Banner itu apa sih Kak? Jadi di gerejanya kita kan Gemim. Nah, di Gemim itu ada rebana dan banners itu untuk pelayanan altar. Nah, terus di gerejanya kita tuh dibentuklah Pokja R&B, Pokja Rebana Banners. Nah, nanti kita tuh mengatur pelayanan altar tiap minggu malam. Nah, kebetulan yang paling banyak tergabung tuh pemuda dan remaja di R&B ini. Nah, kebetulan pada waktu mengajar di kelasnya dinding itu kayaknya 2 atau 3 minggu lalu, itu dalam rangka merayakan ulang tahun yang ke-6, Kak. Ulang tahun yang ke-6 ya? Iya. Berarti baru 6 tahun berdiri. Karena kalau kita sendiri kan Katolik ya. Dan zaman dulu masih kecil itu kan, kalau yang dulu karena Om Muslim kan saat itu, dan beberapa kali ikut jadi kan
dari mana gitu zaman dulu. Oh iya. Kebetulan juga R&B baru terbentuk 3 tahun kayaknya di Gemini. Iya. Jadi kurang lebih sudah 3 tahun ini efektif gitu. Oke. Nah, eh, kita bahas berikut tuh soal ekspektasi dan realita. Ini ekspektasi dulu nih. Kan pasti dorang kakak kan belum ikut kelas pasti sudah berbicaraan terlebih dahulu ada rapat-rapat gitu. Nah, pengen tahu nih ekspektasinya Misal apa gitu ketika sebelum gabung ke bimbing, ekspektasinya apa untuk adik-adik gitu, ekspektasi dulu nih. Ah, ya. Ekspektasi. Kalau ekspektasi ini sih kurang lebih hampir sama dengan realita karena kan tahu ya anak-anak di pasar itu sikap lingkungannya bagaimana. Nah, tapi ekspektasinya pada waktu itu cuman kayak anak-anak yang SD kelas 5 atau kelas 6 gitu. Terus cuman jadi satu kelas. Nggak terbayang pada waktu itu kalau kelasnya bakal dibagi-bagi. Nah, lebih ke gitu sih, Kak. Kurang lebih yang lainnya kurang lebih ya. Oke. Realitanya ketika kelas gimana? Ah, realitanya pasti heboh, seru juga sih Kak. Terus nggak nyangka tuh adik-adiknya tuh apa ya suka belajar. Mereka tuh rasa ingin tahunya tinggi. Iya, realitanya mereka tuh pintar-pintar Kak. Kebetulan pada waktu itu kan kita pada waktu masuk jadwalnya matematika kan kaget dong. Ini adik-adiknya pada pinter-pinter malah pada kan soalnya udah habis malah minta tambah lagi. Kak sama soal Kak. Iya, rasa ingin tahunya tinggi gitu, mau belajar terus. Ini ada yang nakal-nakal nggak? Atau semuanya tuh adem-adem aja gitu, penurut-penurut? Ada yang berdiam sekali, ada yang aduh cerewet minta ampun, ada yang lucu-lucu. Kebetulan waktu itu kalau nggak salah namanya siapa itu yang Rafka atau siapa dia kebetulan waktu itu iya kalau nggak salah yang agak kecil dia waktu itu kan mau mulai belajar terus disuruh doa sampai ketawa 7 kali habis kan kebetulan Islam dia habis Bismillah dia tertawa terus sampai 7 kali kayak gitu tuh seru sih seru tapi gimana ya Kak mau bilang tapi apa sih yang kita harapkan itu dari keseharian mereka pasti mereka rasa itu fine fine saja kan karena di antara teman-temannya juga tapi ya dimaklumkan lah Kak karena kan ya mereka juga gimana ya Kak ngomongnya agak aduh nggak enak salah ngomong nggak Chat dulu di sini. nggak apa-apa nggak apa-apa mereka tuh masih belum bisa lah bedain yang mana yang bisa mereka seriusin mana yang enggak gitu lah tapi dimaklumkan lah Kak kan masih anak-anak juga kan lebih ke Dan juga memang gitu. benar juga kan anak-anak kan juga ada beberapa yang memang ada yang sekolah tapi kan ada juga banyak yang tidak sekolah jadi ada perbedaan gap di situ sebenarnya yang terjadi ada yang memang menguasai gitu. Nah kesulitan apa sih yang Kak misal dapat gitu ketika mengajar itu mendampingi berapa adik-adik saat itu ada 2 apa 3? 2 apa 3 kayaknya 3 terus gantian. Nah kesulitan sih gak banyak kesulitan sih Kak dapatnya adik-adik yang pinter-pinter soalnya pinter ya iya jadi memang dapat
Nggak dapat gitu. Kebetulan dapatnya yang manis-manis. Ada sih, ya kalau kendala sih, cuman agak waktu itu agak kaget karena kan ini Hmm. posisinya di kelas, terus lagi istirahat nih Kak. Pas lagi istirahat, main-main itu ABC 5 dasar. Hmm. Nah, terus yang ada yang satu lagi, kan suka marah-marah gitu, agak agak kaget, masalahnya lagi kelas, terus ya gitulah Kak. Kak ngerti kan maksudnya, Ya. posisi mereka di situ biasanya. Tapi ya itu sih, kayaknya cuman lebih ke, bukan kendala, lebih ke kaget lagi kelas terus adanya Ada gitu. di luar ekspektasi, ada di luar dugaan gitu. Tiba-tiba dapat sesuatu yang Hmm, wow. Karena memang lokasi kita memang berdekatan antara yang kelas kecil sama kelas besar gitu. Jadi sama kelas kelas juga, itu memang dalam penerapan kelas itu juga agak rasa-rasanya sudah kondusif juga sih. Jadi kadang-kadang memang kita temukan beberapa pengalaman adik-adik tiba-tiba bakalain, tiba-tiba ada yang mau manggil sebelah, iya iya. ada yang macam-macam lah gitu. Oke. Jadi seru ya gitu. Ada penyesalan nggak nih? Sejujurnya Ada apa Kak? ada rasa penyesalan nggak? Kenapa gini gitu mbak ya? Enggak, boleh, puji Tuhannya enggak Kak. Malah seneng sih Kak bisa tergabung ikut mengajar di kelas dinding, karena kan em, selama 12 tahun belajar tuh, kalau bisa bisa dibilang apa yang didapat jarang banget di apa implementasikan di kehidupan sehari-hari. Jadi rasa bersyukur tuh karena di kelas itu kita bisa berbagi apa yang udah didapat, nggak cuma disimpan buat diri sendiri kan Kak. Lebih ke begitu sih. Begitu. Kalau ilmu kita simpan-simpan sampai mati pun nggak akan berguna tuh. Lebih berguna kalau Iya, kita iya bagi. benar-benar Kak. uh, udah punya sedikit tentang 12 tahun. Nah, kita pengen tahu nih pandangan Kak Misal tentang pendidikan. Nah, menurut Kak Misal itu pendidikan itu ya. Ini pandangan pribadi ya. Pendidikan. Jadi, Iya, iya. Menurut saya ya Kak, pendidikan tuh penting 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 banget. Karena dari pendidikan tuh, em, kita belajar disiplin. Contohnya dalam 12 tahun kita sekolah kan, jam masuk diatur jam segini, mulai belajar jam segini, dan itu tuh nggak mungkin kita dapatkan di kehidupan sehari-hari gitu. Puji Tuhan kalau dapat orang tua yang memang menerapkan kedisiplinan pada anak. Tapi kan banyak juga yang nggak kan Kak. Uh, jadi menurut saya tuh penting banget. Apalagi cara mengekspresikan diri, kan kita juga belajar di sekolah kan tentang cara mengekspresikan diri, bagaimana kita harus bersikap, ataupun em, cara bertanya pun em, ada yang diajarkan di sekolah gitu. Pokoknya penting lah Kak. Apalagi kalau untuk masa depan ya, bisa ke depannya itu bekal dari 12 tahun sekolah wajib tuh rasanya berguna berguna banget Kak. ya, Itu sih kita penting, lah berarti sepenting ada itu. yang, nah, apalagi banyak ada yang memang masih belum merasakan pendidikan wajib 12 tahun ya saat mengajar. Iya. Awalnya sekolah, sekarang sudah berhenti sekolah karena pandemi. uh, ada yang memang tidak sekolah, dia sekolah jadi macam-macam sih sebenarnya sih di kelas. Jadi sebenarnya kita hadir untuk memberikan pengalaman adik-adik untuk menikmati sekolah wajib 12 tahun itu. Mm. Nah, kan kita lagi di kota Manado nih. Kalau menurut pandangan Kak Misal sendiri, dapat dengar Kak? Ada Kak. Pandangan kami sendiri tentang pendidikan yang ada di kota Manado, apakah sudah bagus atau adalah hal yang perlu dibenahi penglihatan kami selama 12 tahun. Kalau pendidikan di Manado sih, kalau kita pribadi rasa
sudah so bagus sih Kak. Cuman kan nggak semua, cuman kan itu walaupun ini pendidikan ini wajib untuk seluruh penduduk Indonesia kan, tapi itu juga harus dari wali murid atau dari orang tua kan yang mendaftarkan ke anak ke sekolah. Nah, yang kalau sistem pendidikan sih rasa kita rasa oke karena di Manado sendiri juga menerapkan sistem pendidikan dua arah. Jadi anak-anak boleh mengekspresikan dorong pertanyaan yang ada di kepala, bisa kasih dorong pendapat, tidak cuma pembelajaran satu arah yang datang sekolah, dengar pelajaran, bikin tugas, pulang. Sekarang bisa komunikasi lah dengan guru, bisa lebih mengekspresikan pendapat. Nah, tapi kan kalau banyak juga anak-anak yang kayak yang orang temui di kelas dinding kan itu mungkin banyak dari dorang yang dorong orang tua tidak mendaftarkan di sekolah walaupun itu adalah kelas wajib. Agak itu sih Kak DP yang perlu dibenahi sebenarnya. Kalau lebih bagus kalau ada orang di pemerintahan yang cari anak-anak ini karena ya kalau misalnya kesadaran orang tua kan agak kurang ya kelihatannya agak kurang kalau untuk mendaftarkan sekolah. Lebih bagus lagi kalau ada orang di pemerintahan yang cari ini anak, oh ini anak-anak ini tidak sekolah terus sapa-sapa mungkin orang yang daftarkan akang karena ini kan merupakan hal yang wajib juga toh untuk anak-anak di lebih ke begitu sih Kak. Ini juga jemput bola ya berarti ya, jemput bola. Kalau benar sih setuju kan. Kalau zaman sekarang kan orang tua yang daftarkan anaknya ke sekolah gitu. Nah gimana tuh metodenya kalau dari pihak sekolah atau Kementerian Pendidikan yang survei ke lapangan melihat mana saja anak-anak yang kiranya masih belum mendapatkan pendidikan begitu ya? Iya. Ya. Itu nilai yang sangat bagus. Kalau benar-benar ini mau dipakai, rasa-rasanya sih tugas komunitas ini sudah selesai karena semua anak-anak sudah. Thank you. Ini juga beberapa minggu terakhir ini kan lagi heboh nih soal pentingnya pendidikan gitu. Kalau ada pembahasan minggu lalu sempat dibahas juga jelas IG, ada pembahasan soal salah satu orang gitu, TikToker gitu yang di TikTok namanya TikTok, dia bilang bahwa pendidikan itu sudah penting gitu. Pendidikan itu sudah penting. Kenapa? Karena dia berpatokan atau dia ngambil contoh soal beberapa orang yang punya perusahaan besar yang bahkan tidak lulus kayak misalnya yang punya Facebook gitu. Itu kan juga di top output dari kampus ya. Terus yang punya iPhone juga nggak sampai selesai gitu. Bahkan beberapa orang lain juga yang tidak selesai studinya gitu. Dan dari situ dia bilang bahwa pendidikan tidak penting ya. Apakah sepahaman dengan itu? Seberapa penting sih pendidikan buat kami? Kalau kita pribadi sih agak kurang setuju itu pendidikan tidak penting. Karena pendidikan itu penting sekali. Mungkin orang-orang yang so berhenti sekolah, Kak, pakai bahasa Manado enggak apa-apa? Yeah. Bebas. Oke. Mungkin ini orang-orang yang so berhenti sekolah ini, dorang lebih mendapatkan dorang motivasi pada saat so ndak bersekolah. Tapi di sekolah ini juga penting karena mungkin dorang itu ndak mengambil kesempatan yang baik pada waktu dorang ikut sekolah. Karena kan ini sekolah ini kayak memberikan kesempatan orang untuk dibentuk sebaik mungkin. Ini adalah suatu wadah yang sangat penting. Jarang orang mendapat di kehidupan sehari-hari. Kalaupun ada orang yang sukses, walaupun orang so berhenti sekolah atau apa, mungkin orang juga ada mendapatkan pelajaran dari itu dia. Mereka kan juga pasti
adalah dapat motivasi dorang lihat, oh ini kehidupan orang yang berpendidikan ini seperti ini. Kalaupun kita soalnya tidak mau lanjut di sekolah ini, mungkin tidak punya biaya atau mungkin karena lingkungan so terlalu bagaimana, tapi kan dorang bisa melihat cara hidup orang yang berpendidikan bagaimana, bagaimana cara apa yang bisa dorang lakukan supaya dorang bisa sukses. Dari hal-hal itu juga didapatkan oleh orang berpendidikan kan kak. Ndak kalau misalnya dari awal terus nyendak masuk sekolah, kan orang kehidupan itu ndak diatur, nyendak diajar disiplin, nyendak diajar untuk memulai hal ini dari pada saat ini. Bagusnya ini dia dimulai pada saat ini. Nah, kalau dari awal orang nyendak ikut pendidikan itu, kita rasa sih agak tidak mungkin untuk mencapai kesuksesan kalau orang yang tidak dapat sedikit pengalaman di dunia pendidikan gitu sih kak. Ya, setuju sih, karena memang sih ada yang bilang bahwa ada pendidikan gitu, jadi dapat pendidikan dari kehidupan gitu. Nah cuman rasanya tidak lengkap kalau kita tidak menikmati pendidikan formal, karena di sana juga kita dapat dasarnya, ilmunya, dapat teorinya juga di sana gitu. Nanti implementasi atau prakteknya kita bisa praktekkan ke lapangan gitu, kayak teman-teman sudah pernah menikmati sekolah bisa implementasikannya ke anak-anak bimbing itu misalnya sebagai contoh. Nah gitu, setuju sih sebenarnya. Oke, nah ini lagi agak rananya agak lebih pribadi. Kita masuk lebih pribadi. Nah kira-kira ada nilai hidup apa yang kak Misal dapat gitu ketika melibatkan diri dalam kelas mengajar bersama adik-adik. Kira-kira nilai hidup apa yang Kak Misal dapat saat itu yang mempengaruhi Kak Misal ke hidup ketika selesai ikut kelas gitu? Adakah? Ada. Kalau kita sendiri waktu ikut kelas mengajar dinding jadi sadar kan kak, lebih bersyukur lagi, walaupun saya bersyukur lebih bersyukur lagi karena boleh dapat pendidikan wajib 12 tahun, terus dapat kesempatan belajar itu yang kita rasa membosankan kehidupan sekolah yang pada waktu itu rasa-rasa pas datang sekolah mau pulang ternyata ada anak-anak yang mengharapkan hal itu ya kak. Dan dorang mengharapkan tidak cuman bangun cari doi habis itu pulang, tapi dorang juga di situ kita lihat dorang mau bergaul, mau belajar, kayak keinginannya itu buat belajar besar, lebih ke wah ternyata selama ini kita itu enggak sebersyukur itu karena banyak mengeluh pas sekolah pas apa, dan di dalam kelas ini banyak anak-anak yang suka mau belajar, suka mau bergaul. Kita bisa dapatkan itu dengan bebas, tapi kita tidak bersyukur akan itu. Lebih ke merasa lebih bersyukur lagi sih kak pas ikut kelas mengajar dinding. Berarti nilai apalagi iya apa? Apalagi kan dalam tape agama diajarkan selain orang bertumbuh dari dalam orang diri sendiri sama dengan orang teman-teman komunitas ini RNB ini juga orang bertumbuh 5 tahun orang beribadah di lingkungannya orang, tapi pada kesempatan ini orang mau berbagi, selain orang bertumbuh dalam orang diri, orang juga mau menjadi berkat buat orang lain, dan salah satunya itu orang berbagi orang pengetahuan, berbagi apa yang ada pada orang dengan adik-adik pada saat itu rasanya bersyukur sekali. Jadi ada dua nilai yang kita coba tangkap, itu yang pertama rasa bersyukur lebih lagi, yang sebelumnya lebih bersyukur lagi itu karena kita harus bersyukur dengan hidupnya kita, karena banyak orang di luar sana yang bahkan lebih tidak seberuntung kita gitu. Jadi nilai bersyukur pertama. Kedua adalah nilai memberkati orang lain, memberi dampak gitu ke orang lain. Good sih. Banyak relawan yang kalau ditanyakan juga jawabannya mirip-mirip sih soal bagaimana ada bersyukur tentang kehidupan, terus untuk bisa memberkati orang lain dan lebih berkat bagi orang lain. Oke, kan ini besok kita udah masuk Jumat Agung. Iya, Jumat Agung, jadi hari ini kita akan pasca gitu. Nah, kira-kira ada nilai
nilai pasca ini tuh yang Kak Michelle hayati gitu, yang sekiranya bisa mempengaruhi Kak Michelle akan hidup Kak Michelle. Nilai pasca tahun ini pasti akan berbeda pasca tahun lalu dengan pasca tahun ini. Nah, pasca tahun ini tuh apa nilai yang pengen Kak Michelle bagikan eh, ke masyarakat secara umum dan juga bagi orang di sekitar Kak Michelle? Nilai pasca. Ya. Pasca kan lebih bercerita ke pengorbanan kan Kak. Lebih ya pengorbanan. Yang mau diajarkan tuh sebenarnya nggak jauh-jauh dari bersyukur sih Kak. Ini Karena boleh. iya, iya kembali lagi. Karena nggak jauh dari bersyukur karena em, bersyukur karena bisa diberi kesempatan sampai saat ini kan bisa hidup juga, bersyukur karena pengorbanan Tuhan, bersyukur karena ya kembali lagi yang tadi bisa mendapatkan pendidikan, bersyukur juga bisa berbagi. Nah, kalau nilai-nilai pasca selain pengorbanan tuh eh, apa ya Kak? Sebenarnya lebih lebih ditonjolkan tuh bersyukur karena itu Kita harus bersyukur. Kak bisa berpikir. Iya intinya bersyukur. Em, mungkin mungkin sembari ngobrol ya bisa dapat lagi. Oke. Santai. Ya sih, karena kan kita memperingati akan kematian dan atas dan juga rasa kemerdekaan setelah saya sudah bangkit, berarti sia-sia memperbaiki dia gitu kayak gitu. Jadi mungkin ada rasa kemenangan gitu, menang dari segala dosa, menang dari segala apa namanya buta huruf pendidikan gitu. Dan pada saya itu kita pengen bagikan kemenangan itu ke anak-anak gitu. Dan kalau murid kita pribadi sih pasca tahun ini adalah memberikan kemenangan kepada mereka yang berusaha anak-anak untuk bisa menikmati pendidikan yang lebih layak sih sebenarnya kalau kita pribadi, karena mereka juga berjuang di porsi yang mereka sebagai orang yang ada di pasar yang berjuang dengan pendidikan. Nah kita sebagai orang yang mendukung perjuangan yang mereka sebagai pelengkap, penunjang, fasilitator perjuangannya adik-adik dalam mendidikan gitu sih di Polisi apa. Oke, nah, next pertanyaan terakhir. Tiga terakhir. Harapan kami sebagai pribadinya kapan? Harapan kami sebagai pribadi untuk anak-anak itu seperti apa? Harapan pribadi berharap sih lewat komunitasnya Kak, lewat komunitas dinding anak-anak bisa lebih bisa mengontrol emosi karena kan di situ juga diajarkan kan mengontrol emosi, mengontrol diri, lebih apa yang tidak didapatkan di kehidupan sehari-hari, misalnya ketepatan waktu. Yang kita harapkan mereka bisa tepat waktu untuk hadir kelas, juga bisa belajar, bukan cuma belajar pelajaran yang diajarkan, tapi juga belajar pelajaran hidup yang mungkin jarang mereka dapatkan di kehidupan sehari-hari. Dan harapannya semoga mereka bisa menjadi orang-orang yang berguna buat orang lain. Tidak perlu sukses, tidak perlu punya perusahaan besar atau tidak perlu punya kerja bagus nantinya. Yang penting apa yang dorong lakukan dalam kehidupan sehari-hari, meskipun berjualan atau apa, harapannya dorong bisa menjadi berkat buat orang lain, bisa berguna buat orang lain lewat apa yang selalu mereka dapat. Harapannya bisa jadi bagi banyak orang gitu. Oke. Jadi kita berbagi kepada anak-anak dan harapannya anak-anak juga bisa berbagi berkat bagi orang yang membutuhkan. Sering gitu. Oke. Tadi soal harapannya nih untuk adik-adik. Nah, harapan kami solidaritas kepada setiap relawan yang sudah terlibat atau relawan yang melibatkan diri. Harapannya apa? Harapannya untuk para relawan pada waktu
mengajar anak-anak ini. Kita harap sabar, bisa sabar dan sabar. Apa lagi? Em, Selain sabar harus agak sorry, bersyukur, lebih bersyukur. iya, sabar, lebih bersyukur, terus lebih sering lah berbagi pengetahuan dengan anak-anak ini kan. Kalau buat apa pengetahuan kalau kita orang simpang sendiri toh. Em, lebih lebih ke abis datang di kelas dinding, diharapkan kedepannya datang ulang untuk berbagi pengetahuan. Begitu sih Kak. Harapannya sama juga dengan kami Sol, nanti datang lagi kelas mengajar. Iya. Keren Kak. Rencananya memang mau datang lagi. Minggu lalu sebenarnya mau datang, cuman kebetulan pada saat itu ada ikut festival Rebana dan Winners, jadi nggak bisa tergabung. Ya, minggu ini ya kan juga kita nggak ada kelas karena persiapan pasca gitu. Jadi kita kelas lagi minggu depan tanggal 15 gitu. Nanti kita bisa di lagi tanggal 15 karena bakalan ada yang dia dipakai misal. Oke. Ini pertanyaan terakhir sebelum kita closing ini. Terus kita live video ini kan akan terus disimpan di Microsoft. Di IG-nya Dinding, dan juga kita akan upload di YouTube-nya Dinding gitu. Bahkan nanti ada story gitu. Nah, jika 5 tahun mendatang, seorang Kamisol melihat video ini tuh. Nah, silakan Kamisol yang sekarang, apa yang Kamisol pengen dapatkan kepada Kamisol yang 5 tahun mendatang? Nanti di saat dia 5 tahun mendatang, Kamisol yang sama akan lihat video ini. Silakan Kak. Apa pesan-pesannya? Pesan-pesan untuk Michelle 5 tahun kemudian, jangan berubah, tetap begini, tetap merasa bersyukur akan apa yang dimiliki, jangan pernah merasa tinggi, merasa tinggi boleh, tapi jangan tinggi-tinggi sekali. Pokoknya jangan merasa tinggi hati, terus bersyukur, dan 5 tahun ke depan, semoga saat itu berbagi lebih banyak lagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang-orang di sekitar. Itu sih Kak. Banyak inspirasi dapatkan sih dalam obrolan kita. Jadi thank you so much Kak Bisol untuk sudah berbagi pengalaman, berbagi pandangan hidup Kak Bisol terkait dengan obrolan kita. Banyak relawan yang berkomunitas Dinding karena kita generasi muda, generasi yang banyak sekali waktu luang sebenarnya gitu. Sayang kalau betul. masa muda kita, selagi kita masih muda, memanfaatkan masa muda kita kepada orang-orang yang membutuhkan, yaitu kayak kami sudah bilang, kita berupaya menjadi berkat yang lebih kepada orang yang membutuhkan gitu. Semoga banyak relawan yang bisa membuka hatinya dan bisa melibatkan di setiap kegiatan-kegiatan sosial, ada kelas mengajar di sini, karena juga apapun itu kita punya panggilan masing-masing, intinya berupaya untuk bagi berkat bagi orang lain dan itu mas. Oke, terakhir sebelum kita keluar slide Kak, kita bisa mau screenshot dulu, bisa berikan ekspresi yang terbaik sama. Iya. Oke Kak, siap. 1, 2. Oke. Udah. Oke. Oke. Siap. Oke. Iya. Kelas mengajar gitu banyak. Oke. Iya, saya lagi sebelum tutup. Akhir kelas mengajar hari besok kita nggak ada. Lupa, hari Sabtu kita nggak ada kelas karena persiapan pasca. Kita tidak ada kelas, nanti informasi postingannya akan dikirim besok kayaknya di grup di IG gitu. Jadi kita akan kelas lagi, kita akan mulai di minggu depannya di tanggal 15 teman-teman. Dan sampai ketemu tanggal 15 dan
nanti ada informasi tentang summer camp. Apa itu summer camp nanti? Iya. Nanti bisa lihat kegiatan. Oke, siap Kak. Iya. Iya, terima kasih Kak Victor sudah sharing. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau apa. Terima kasih banyak Kak. Thank you semuanya. Selamat siang. Iya, terima kasih. Selamat siang.